Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Baik, jumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Bu Faikotur Rosidah. Anak-anak, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks cerpen. Pasti kalian semua sudah tahu apa itu teks cerpen. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen yang didengar atau dibaca. Kemudian nanti kalian akan mengungkapkan pengalaman dan gagasan ke dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Sudah siap anak-anak? Mari kita mulai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah setelah kalian mengikuti sesi ini, kalian diharapkan dapat menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks cerpen. Kalian juga diharapkan dapat menulis teks cerpen dengan baik sesuai dengan struktur, jenis, dan ciri kebahasaannya. Di samping itu, tujuan berikutnya adalah supaya tulisan kalian layak baca dan layak cetak. Tahukah kalian apakah cerpen itu? Pasti semua sudah tahu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen merupakan kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal dan dominan dengan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Jadi, kata kuncinya apa? Kurang dari 10.000 kata dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Jadi, jika kalian akan membuat cerpen, jangan dimulai dari tokoh mulai lahir sampai tokoh mati. Nanti jadinya terlalu panjang, ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Apakah unsur-unsur intrinsik cerpen itu? Ya, pasti kalian sudah tahu. Ada tema dan amanat, ada tokoh dan penokohan, ada latar atau setting, alur atau plot, sudut pandang atau point of view. Di dalam pembelajaran teks cerpen, kalian juga selain mengenal unsur pembangun cerpen, kalian juga akan mengenal istilah struktur teks cerpen. Sudah tahu apa itu struktur teks cerpen? Iya, betul sekali. Ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi, dan mungkin ada koda. Jadi opsional. Biasanya koda memang sudah ada di dalam teks cerpennya. Jadi yang harus ada di sana adalah orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, kalau begitu, apa sebenarnya ciri-ciri cerpen? Pada pembelajaran sebelumnya, ya, kalian mungkin sudah mempelajari tentang ciri-ciri cerpen. Kalian sudah mampu mengidentifikasi ciri-ciri cerpen. Yang pertama, peristiwa cerita yang ditampilkan tidak banyak dan rumit. Hal ini berkaitan dengan cerpen yang bersifat pendek dan ringkas. Yang kedua, tokoh yang ditampilkan dalam peristiwa cerita tidaklah banyak. Kemudian yang ketiga, alur cerita yang ditampilkan umumnya rapat. Yang keempat, rentang waktu peristiwa dalam cerpen tidaklah panjang. Biasanya hanya satu peristiwa utama. Oke. Tadi kalian sudah mengenal ada struktur orientasi,
komplikasi, dan resolusi. Apakah orientasi itu? Bagian yang memperkenalkan setting atau latar cerita, baik dalam segi waktu, tempat, maupun peristiwa. Orientasi juga dapat mulai memperkenalkan tokoh, menata berbagai adegan, dan menjelaskan hubungan antar tokoh. Berikutnya, komplikasi. Komplikasi berarti konflik mulai muncul. Konflik dapat berupa masalah, pertentangan, atau kesukaran-kesukaran bagi tokoh utama mulai diperlihatkan. Bagian ini menjelaskan bagaimana sebab akibat konflik yang terjadi antar tokoh. Berikutnya, bagian yang ketiga, yaitu resolusi. Bagian ini memberi penjelasan maupun penilaian akhir cerita mengenai sikap ataupun berbagai nasib yang dialami oleh tokoh setelah mengalami peristiwa puncak sebelumnya, atau biasa juga dengan bagian akhir atau penyelesaian. Komplikasi mulai munculnya konflik sampai dengan konflik memuncak, atau istilahnya klimaks. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa orientasi merupakan permulaan cerita. Komplikasi bagian tengah atau timbulnya permasalahan, sedangkan resolusi bagian penyelesaian masalah. Sesuai dengan KD yang akan kalian pelajari pada kesempatan ini, kalau begitu, bagaimanakah menelaah struktur teks cerpen? Coba kalian perhatikan contoh berikut ini ya. Mari kita sejenak berkelana menikmati cerpen. Semua cerita yang kulalui berawal dari sebuah jendela. Jendela kotor yang tak pernah kuusap, tak pernah kusentuh. Aku juga tak pernah ingin tahu bahwa di balik sana juga ada kehidupan. Aku hanya kenal suara rintik hujan dari lagu. Aku hanya tahu bintang berkelip juga dari lagu. Aku juga tahu bahwa aku tinggal di negara Indonesia dari lagu. Lah, hingga suatu ketika cerita dalam hidupku berubah. Nah, Nana, sebelum kata hingga suatu ketika cerita dalam hidupku berubah, itulah yang dimaksud dengan bagian orientasi atau pembuka ceritanya. Pengenalan cerita. Apa yang dikenalkan di situ? Tokoh dan latar. Bagus. Kita lanjutkan. Kubuka mataku. Nyalang merah membara berkobar-kobar dari arah selatan. Ada sesuatu yang hangat menggenggam tanganku. Kuarahkan pandanganku, dan itu kakakku. Tapi ada cairan aneh keluar dari kepalanya. Tak jelas. Hutan terlalu gelap dan warna tak bisa kubedakan dengan jelas. Tapi indera penciumanku bekerja dengan lihai. Aku mencium bau darah. Seluruh pikiranku buruk memenuhi benakku. Segera aku angkat tubuh kakakku, berharap dia sadar dan berkata, "Kau masih dalam mimpi. Kembalilah tidur. Dan kita sudah sampai di rumah." Tapi yang kuharapkan sama sekali tidak seperti itu. Nah, kalau ada cerita seperti itu, maka jelas itu merupakan bagian komplikasi. Ada masalah di situ. Ada darah. Nah, kenapa? Pasti orang pingin tahu.
Nah, itu berarti mulai munculnya masalah. Leka lupa bahwa masih ada orang yang tulus ingin merawatnya. Akan tetapi, ia hanya meliriknya, tak melihatnya secara utuh. Selama ini, Leka lupa bahwa masih ada Tuhan yang menyayanginya. Leka hanya ingin kebahagiaan. Kali ini mungkin doanya terkabul. Mungkin kebahagiaan yang Tuhan berikan untuk Leka, agar Leka tidak lagi bertemu kesedihan. Ya, dengan memanggilnya pulang. Ini bagian akhir dari sebuah contoh cerpen yang judulnya Pulang. Dan cerpen ini dibuat oleh anak kelas 9 SMP. Bagus bukan? Pasti kalian juga bisa. Nah, itu tadi contoh bagaimana kalian menelaah teks cerpen, menelaah struktur teks cerpen. Mudah bukan? Sekarang cobalah kalian cari cerpen yang kalian sukai. Selanjutnya, telaahlah struktur teksnya. Ketika kalian menelaah struktur teks, berikan alasan yang logis. Mengapa bagian itu disebut orientasi, bagian itu disebut komplikasi, dan bagian itu disebut resolusi. Coba perhatikan contoh bagian orientasi yang sudah Ibu berikan tadi. Mengapa itu disebut bagian orientasi? Iya, bagus sekali. Karena di bagian itu bagian mengenalkan tokoh. Siapa tokohnya? Aku. Dan mengenalkan latar. Di mana latarnya? Di balik jendela. Itu tadi contoh-contoh menelaah struktur teks cerpen. Berikutnya, kalian akan menelaah unsur kebahasaan teks cerpen. Apa saja unsur kebahasaan yang menonjol dalam teks cerpen? Nah, Ibu akan berikan 4 unsur kebahasaan ya. Kalau nanti kalian diminta untuk menelaah unsur kebahasaan teks cerpen yang lain, kalian diperkenankan untuk berkonsultasi dengan guru kalian ya. Oke, unsur kebahasaan yang sering kali muncul dalam teks cerpen adalah yang pertama, tentunya penggunaan kata ganti. Berkaitan dengan apa kata ganti ini? Juga berkaitan dengan sudut pandang dan tokoh serta penokohan. Yang kedua, tentang pilihan kata. Di sana ada majas dan ungkapan. Yang ketiga, ada kalimat efektif. Seperti apakah kalimat efektif itu? Mari setelah ini kita pelajari. Yang keempat, nanti kalian akan membahas atau mempelajari tentang kalimat langsung dan tidak langsung. Kaitannya dengan ketika nanti kalian akan membuat dialog. Berikutnya, kita bahas tentang kata ganti. Kata ganti, sudah tahu anak-anak? Iya, bagus. Ada orang pertama, misalnya aku, saya. Orang kedua, kamu, Anda. Orang ketiga, dia, atau mungkin nama orang ya. Iya, mungkin begitu. Ada juga kata ganti orang yang jamak. Ada kami, ada kita, ada mereka. Coba, apa bedanya kami dengan kita? Iya, bagus. Jangan sampai salah menyebut ya. Ketika kata kami itu artinya merujuk pada diri dan temannya. Jadi misalnya kalian berdua dan ada orang yang menyimak pembicaraanmu. Jadi kami merujuk pada kamu dan temanmu. Sedangkan kita itu merujuk kepada semua. Diri dan orang yang diajak bicara. Merujuk pada diri dan yang diajak bicara. Itu kita menggunakan apa? Kata ganti kita. Bagus. Nah, kita lanjutkan tentang pilihan kata. Salah satunya di situ mungkin ada majas. Kalian sudah mengenal apa itu majas? Ya,
Majas atau gaya bahasa adalah cara pengarang atau seseorang yang mempergunakan bahasa sebagai alat mengekspresikan perasaan dan buah pikiran yang terpendam di dalam jiwanya. Apa saja majas yang biasanya muncul dalam cerpen atau mungkin teks-teks narasi yang lain? Ya, mungkin yang paling sering ada majas litotes, ada hiperbola, ada simile, dan ada metafora. Apa itu litotes? Apa itu hiperbola? Apa itu simile? Apa itu metafora? Sudah tahu anak-anak? Iya. Litotes adalah majas yang bertujuan untuk merendahkan diri. Contohnya, kata mampirlah ke gubuk kami, padahal rumahnya bagus. Nah, untuk kesopanan biasanya digunakan majas litotes. Kebalikan dari litotes ada hiperbola, jadi melebih-lebihkan. Kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Nah, itu melebih-lebihkan. Kemudian ada majas personifikasi, mengumpamakan benda mati sebagai makhluk hidup. Contohnya, hujan itu menari-nari di atas genting. Jadi kata hujan disamakan dengan orang yang bisa menari. Kemudian ada majas simile. Apa majas simile itu? Merupakan perbandingan eksplisit yang dinyatakan dengan kata depan dan penghubung seperti kata layaknya, bagaikan, umpama, ibarat, bak, bagai. Nah, contohnya, kamu umpama air dan aku bagai minyaknya. Nah, itu ada kata umpama, ada kata bagai. Kemudian ada majas metafora, membandingkan suatu benda dengan benda lain karena mempunyai sifat yang sama atau hampir sama. Contohnya, cuaca mendung karena sang raja siang enggan menampakkan diri. Di sini raja siang artinya apa? Ya, itulah yang dimaksud dengan metafora. Selain ada majas, mungkin ada yang disebut dengan ungkapan atau idiom. Contoh, kata kecil hati artinya apa? Penakut. Besar hati artinya apa? Sombong, bangga. Berat hati, kurang suka melakukan suatu pekerjaan atau terpaksa. Perang dingin, perang tanpa senjata. Nah, itu contoh-contoh ungkapan. Berikutnya tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Contoh, sebenarnya semuanya sudah kusiapkan kemarin malam. Yang kulakukan sekarang ini hanya mempersiapkan diriku saja. Jadi kalimatnya itu panjang. Kalau dibaca tidak boleh bernafas kan sebelum titik. Nah, itu bisa diefektifkan menjadi sebenarnya semua sudah kusiapkan kemarin malam. Kasih titik. Sekarang yang kulakukan hanya mempersiapkan diri. Nah, itu akan lebih efektif daripada yang pertama. Berikutnya kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Ya, penandanya adalah iya, tanda petik 2 sebelum kalimat awal. Kemudian diakhiri dengan titik atau mungkin tanda seru atau mungkin tanda tanya. Ya, contoh, Mas, jangan asal nuduh ya, aku ini beneran kerja. Nah, dan seterusnya itu ya bisa kalian simak. Itu pernyataan mama pada Leka dengan nada tinggi. Jadi ada penjelasan di belakang. Jawab mama Leka dengan nada tinggi. Kalimat sebelumnya disebut kalimat langsung. Kalau kalimat tidak langsung, seperti contoh yang kedua itu teh. Saat sudah cukup waktu untuk dirinya beristirahat di rumah, ia pun diperbolehkan untuk kembali bersekolah. Sebelumnya, Tante Nei sudah memberitahu nama teman-temannya melalui foto, sehingga ketika pertama kali masuk, Leka tak akan kebingungan. Di situ tidak ada tanda petik atau penanda kalimat langsung. Nah, kalian sudah paham bukan bagaimana menulis cerpen yang baik? Anak-anak, kalian dapat melihat kembali
video pembelajaran yang pernah Ibu share ya bersama Radio Suara Pendidikan. Silakan kamu cari dengan kata kunci teknik showing ya. Teknik showing dalam menulis teks narasi. Di situ kalian akan mampu membuat teks cerpen dengan baik dari awal. Ibu akan sedikit merefresh ya, apa itu showing. Showing bisa berarti istilah, showing bisa berarti langkah-langkah. Kalau showing berarti istilah, itu artinya menunjukkan, memperlihatkan. Nah, di sini diantonimkan dengan telling atau mengatakan. Sedangkan showing yang berarti langkah, artinya akronim dari kata S, survei, HO, hadirkan objek, wujudkan, W, wujudkan, I, imajinasikan, N, narasikan, dan G, gaungkan. Sedikit saja saya flashback ya. Contoh di sini yang berarti istilah. Perhatikan kalimat yang pertama. Di rumah aku sendirian. Aku takut sehingga tidak bisa tidur. Itu contoh sekedar telling. Bandingkan dengan kalimat yang kedua. Aku perhatikan seisi rumah. Tidak ada satu orang pun di dalam. Kupikir mereka memang sudah pergi cukup lama. Aku beranjak ke tempat tidur untuk melepas penatku. Kupandangi kegelapan yang ada di seluruh sisi kamar. Dan malam itu, bulu kuduku tidak bisa berhenti berdiri. Bisa kalian bayangkan bagaimana takutnya si tokoh? Nah, itulah yang dimaksud dengan showing. Jadi tanpa mengatakan takut, tapi menunjukkan bagaimana rasa takutnya. Nah, tips berikutnya bagaimana membuat kalimat showing. Yang pertama, gunakan detail yang spesifik. Yang kedua, gunakan image sensoris dengan 5 panca indera kita. Yang ketiga, perlihatkan action yang spesifik. Kalau takut kayak gimana? Takut yang seperti apa? Kalau senang yang seperti apa? Ya, itu tadi adalah contoh telling dan showing. Untuk lebih lengkapnya, kalian nanti bisa browsing ya, atau mencari di Radio Suara Pendidikan videonya, Radio SP. Dengan kata kunci teknik showing. Nah, demikian tadi paparan Ibu tentang menelaah dan menyajikan teks cerpen. Terima kasih. Jika kalian ada pertanyaan, silakan kalian bisa menghubungi Bu Faik di medsos berikut ini. Oke? Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Sampai jumpa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.